Semua sudah diambil. Jadi kedaulatan politik, hukum, ekonomi, sumber daya alam dan wilayah sudah terambil. Nah, sehingga kita menyimpulkan ini kalau kita terus diadu mereka dengan dukung-mendukung, bangsa ini akan hancur. Oke, sebentar supaya penonton Rosi bisa tahu relevansinya. Jadi Pak Said Didu membuat satu acara yang dicurigai atau ditengarai bisa menjadi upaya makar. Sehingga bahkan salah satu inisiasi acara itu mengundurkan diri. Dan kemudian ada semacam orang dalam yang datang ke acara dan melihat sendiri isi acara itu. Dan ternyata bisa dibilang sama sekali jauh dari upaya makar. Apakah karena acara ini yang kemudian tidak ditandai sebagai upaya makar, makanya Pak Said Didu jadi bertemu presiden? Sepertinya karena kesimpulannya adalah itu. Kami beroposisi terhadap orang yang menghalangi kembalinya kedaulatan. Itu kesimpulan kita. Clear tuh ya? Ya, itu dilaporkan oleh orang diutus ini dan kelihatannya Pak Presiden mengambil, oh ini oke nih, ini oke nih kesimpulan ini. Nah, kami tidak beroposisi ke Prabowo, kami tidak beroposisi, tapi oposisi kami adalah siapapun yang pernah yang memegang kedaulatan itu, mengambil kedaulatan itu, siapa yang pernah menyerahkan, itulah oposisi kami ke sana. Gitu. Nah, jadi itulah sebenarnya cikal bakal mengapa Bapak bertemu dengan Presiden. Apakah betul ya Pak ya, oleh diinisiasi juga atau di Pak Safri Samsudin yang ikut membuka jalan? Sepertinya saya nggak tahu karena bukan dia yang menghubungi saya. Nah, orang yang diutus itu menyatakan, tolong, nah setelah itu, ini kan tanggal 27, 28 saya sudah dihubungi, siapkan 5 orang untuk menghadap Presiden. Oke. Untuk tanggal jadi 30. Pak Said Didu diminta untuk menyiapkan 5 orang. Oke. Untuk tanggal 31 awalnya di Hambalang. Tahu-tahu dimajukan. Nah, saya bilang begini, jangan saya menyiapkan. Jadi saya kirim puluhan nama, yang hadir semua saya pilih, silakan dipilih. Siapa yang dipilih oleh istana, nah akhirnya terpilihlah 5 orang itu kan dengan saya. Nah itu, nah jadi yang memilih adalah mereka, mereka yang memilih. Itu kejadiannya sebenarnya. Jadi sebenarnya mungkin Pak Presiden menyatakan, loh teman seperjuangan saya ada di luar, yang selama ini mungkin dihalangi seakan-akan musuh, padahal agenda kita kebetulan sama. Apakah 5 tokoh yang kemudian kita sudah tahu sama-sama ada Pak Said Didu, Pak Abraham Samad, ada mantan Kabar Eskrim, ada Siti Zuhro. Nah, apakah ini representasi keahlian atau menurut Bapak ini representasi mereka, suara-suara kritis mereka? Saya tidak tahu kriterianya karena seperti umpamanya Ferry Amsari kan hadir juga. Semua nama yang itu saya dapat. Pak Ferry Amsari nggak hadir dong? Hadir. Ferry Amsari? Nggak, di tempat saya, di rumah saya. Oh oke. Jadi semua yang hadir itu saya kirim. Oke. Semua yang hadir yang Bapak undang yang tadi dicurigai sebagai upaya makar itu, Bapak kasih listnya ke Presiden atau ke utusan Presiden. Silahkan dipilih oleh istana. Nah, dipilihlah 5 itu. Jadi saya nggak tahu apa kriteria digunakan untuk memilih. Pak Safri, kemudian tadi kita lihat cuplikan pernyataan Pak Safri, tidak ada tokoh, tidak ada oposisi di negara ini. Apakah memang Pak Said Didu juga sekarang tidak lagi bersifat oposan dalam hal ini? Mungkin kalau dalam terminologi di demokrasi kita tidak ada oposisi tapi bersuara kritis lagi. Apakah karena sudah bertemu dengan Presiden, seorang Said Didu sekarang melempem? Saya tidak punya bakat diam kalau melihat sesuatu. Saya tidak, pasti saya akan teriak. Saya akan teriak. Lihat setelah itu kan saya masih teriak bagaimana transmigrasi diambil tanahnya. Saya tidak akan, dan di dialog itu perlu kami gambarkan, Mbak Rosi, itu menurut saya kan begini. Ada kalau gitu gini, apa kritik terbesar atau misalnya masukan lah yang paling keras yang Bapak sampaikan pada Presiden dan Bapak melihat Presiden menerimanya dengan sangat terbuka? Saya melihat begini, Presiden sangat menghargai saat itu karena dia sendiri yang mempresentasikan, padahal dia memperkenalkan stafnya yang kita kenal dekat itu Menlu, Mensekap dan ada 10 dan menyampaikan ini ordal saya di samping meja gitu kan. Nah setelah itu dia presentasi 1 jam. Dan di presentasi itu karena begini, ada beberapa pertanyaan yang saya harus tahu Pak Presiden Prabowo ini. Apakah Pak Presiden Prabowo ini memang
keberlanjutan Jokowi? Apakah Pak Presiden Prabowo ini masih dibawa bayang-bayang Jokowi? Itu kan harus, apa sih, apakah Presiden Prabowo ini sebenarnya masih betul hanya omon-omon, tidak berani ngambil keputusan? Itu kan yang tertanam di ini saya dari dialog itu. Nah, apakah Pak Prabowo ini memang dengan pasangannya Capres ini memang itu pasangan yang sesuai dengan keinginan atau ada sesuatu? Itu di kepala saya. Dan apakah Prabowo ini memang masih bisa diharapkan untuk memberantas korupsi dan mengambil kedaulatan oligarki? Itu yang tertanam. Dan malam itu terjawab semua. Terjawab. Semua itu terjawab. Nah, jadi semua pertanyaan Bapak tentang suatu hal yang sebenarnya saat menjadi juga banyak pertanyaan orang, apakah itu dijawab langsung karena pertanyaan Pak Said Didu atau dari penjelasannya Pak Prabowo? Dari penjelasan, karena begini, saya tidak bisa menanya itu karena pasti ini politik. Tapi saya menangkap, saya kasih contoh begini. Bapak Presiden sekarang itu dari 7 presiden sebelumnya, baru kali ini ada presiden yang berani menyinggung oligarki. Baru kali ini. Dan dengan Bapak menyinggung itu bagaikan itu Bapak sudah masuk musuh akan bangkit semua. Dan saya bilang, Bapak sudah sampai di titik to kill or to be killed. Bapak membunuh atau dibunuh. Dan Bapak, mohon maaf, waktu Bapak tidak lama loh Pak, tidak panjang. Dan Bapak saya menganggap Bapak masih lambat untuk mengambil. Nah, saya agak keras gitu. Nah, saya tunggu beliau ini, dia enggak biasa aja. Nah, akhirnya dia menjelaskan semua. Ini begini, intinya begini. Kan pada saat presentasi dia sebutkan nama. Inilah perampok negara, perampoknya sekian, caranya menyimpannya begini. Sampai dia menyatakan, bayangkan under invoice saja oleh orang-orang ini, itu 1,2 triliun dolar. 1,2 triliun dolar, artinya 20.000 triliun selama 30 tahun. Dan dia bilang, ini orang-orangnya ini aja yang melakukan itu. Nah, terus dia jelaskan lagi, ini kita harus kasih pelajaran, ini nggak bisa, harus dihentikan orang ini beli begini. Nah, oke, artinya saya masih percaya bahwa dia tidak omon-omon. Nah, setelah itu sebut nama itu ya Pak ya? Sebut nama. Dan menariknya Bu Rosi, jadi ya agar Pak Bi paham, nama-nama yang disebutkan itu tidak jauh beda dengan nama yang sering saya sebutkan. Secara terbuka? Secara terbuka. Jadi ya itu nama-namanya dan begini. Oke. Kalau begitu begini, saya jadi penasaran. Apakah nama-nama yang disebutkan Presiden ketika bertemu dengan Anda Pak Said Didu adalah juga nama-nama yang bertemu di 2 malam lalu?